Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi dan UKM. Masih bersama saya Gali. Sobat Koperasi dan UKM, hari ini kita akan membahas satu program yang mungkin sudah sangat familiar bagi kita semua, tapi barangkali masih banyak yang belum mengetahui dengan jelas sebenarnya program ini tuh apa sih gitu. Saya sendiri jujur sudah sering lihat di sekitar tempat tinggal saya, bahkan mungkin di jalanan yang sering saya lewati. Saya udah familiar banget sama program ini, cuman akhirnya baru kesampaian nih. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan providernya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya perkenalkan. Udah hadir bareng kita hari ini perwakilan dari SRC 9, ada Mas Robin. Selamat pagi Mas Robin. Selamat pagi Mas Gali. Sehat Mas Robin ya? Sehat. Iya. Terima kasih Mas. Tinggal di Semarang, asli Semarang atau? Bukan Mas, asli Jakarta. Asli Jakarta, Iya. tapi udah tinggal di Semarang? Enggak juga. Enggak juga, ini emang Datang khusus untuk acara khusus ini untuk Mas. podcast ini. Iya. Wah, luar biasa. Ya, jadi gini nih teman-teman, hari ini kita bakal membahas satu program, namanya adalah SRC atau Sampurna Retail Community. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar sama Sampurna Retail Community ini. Biasanya terpampang di toko-toko kelontong, betul Mas. Kelontong banyak warna merah ya. Betul ada Mas. tulisannya SRC. Betul. Lalu nama tokonya. Nama tokonya betul. Gitu. Udah ahli Mas Gali ini. Betul. Karena banyak Mas. Siap. Di kampung-kampung, kadang kalau di pinggir jalan juga banyak. Jujur saya dulu waktu pertama kali lihat SRC itu, saya pikir itu hanya semacam apa ya, kayak fasilitas dari Sampurna untuk semacam memberikan identitas ke toko aja. Jadi pengadaan apa namanya, banner aja gitu. Ya. Cuman ternyata ada kerjasamanya di balik itu ya, ada pendampingan, ada fasilitas juga. Nanti mungkin kita bakal bahas lebih lanjut. Tapi mengawali semua itu mungkin Mas Robin selaku perwakilan dari SRC Indonesia 9, mungkin bisa dijelaskan dulu sebenarnya SRC itu sendiri apa? Siap. Terus dimulai dari kapan, serta mungkin dulu ketika akhirnya dibentuk SRC itu tuh latar belakangnya apa sih? Diceritakan dulu. Oke, terima kasih Mas Gali untuk kesempatannya. Saya ingin menyapa dulu semua sahabat SRC yang menonton podcast ini dari seluruh Indonesia. Jadi selamat pagi, siang, sore, malam seluruh sahabat SRC dan juga penonton setia podcast Dinkop UMKM Provinsi Jawa Tengah. Jadi pertanyaannya tadi kan SRC itu apa? Yeah. Jadi SRC itu adalah, betul Mas, Sampurna Retail Community. Ini merupakan program pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM, khususnya toko kelontong. Oke. Jadi tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan daya saing dari para pemilik toko kelontong agar mereka bisa memiliki kemampuan atau capability untuk dapat bersaing, khususnya di era digitalisasi yang ada sekarang. Gitu. Jadi harapannya dengan adanya pendampingan usaha yang berkelanjutan, para pelaku toko kelontong ini bisa menjadi semakin lebih baik, modern, dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya digitalisasi. Nah, program ini kami mulai berawal dari tahun 2008 di Kota Medan, Sumatera Utara. Jadi udah ada selama 16 tahun Mas. Oke. Gitu. Selama 16 tahun berjalan, melalui pendampingan dan pengembangan yang kita lakukan secara konsisten, hingga tahun ini jumlah toko kelontong yang bergabung dalam komunitas SRC sudah mencapai lebih dari 250.000 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. 250.000 toko SRC tersebut berada dalam naungan yang kita sebut namanya paguyuban SRC. Jadi paguyuban SRC itu ada berjumlah 8.200 paguyuban di seluruh Indonesia. Dan toko-toko kelontong ini secara aktif berkolaborasi juga dengan toko-toko grosir atau yang kita sebut dengan sebutan mitra SRC. Jumlahnya ada 8.200 di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi lebih kurang tujuan programnya adalah untuk meningkatkan daya saing UMKM toko kelontong agar mereka bisa bersaing di era digitalisasi. Oke, berarti
menjawab yang tadi ya teman-teman, itu bukan hanya sebatas hanya branding. pengadaan identitas saja, tapi Betul. ada pendampingan di situ, Betul. ada fasilitas juga, di mana tadi mungkin sempat disinggung juga sama Mas Robin terkait mitra SRC atau toko SRC itu. grosirnya. Oh, oke. Jadi Betul. toko-toko kelontong yang berada di dalam naungan SRC itu difasilitasi, istilahnya kayak nanti kalau mau istilahnya kulaan Betul. itu ke mitra itu bisa di situ ya. Betul. Ada mungkin harganya mungkin lebih bersaing Lebih gitu. bersaing, Oh, betul. Jadi kalau bicara soal pendampingan gitu kan ya, Mas Gali, kita bisa bagi menjadi tiga bucket besar gitu. Jadi gini, kita selaras dengan program pemerintah. Kita sering mendengar program pemerintah kita adalah ingin membawa UMKM naik kelas gitu, atau UMKM go digital gitu. Nah ini sangat selaras dengan program yang kita lakukan untuk pembinaan pada para pelaku toko kelontong ini. Jadi yang pertama itu pembinaannya lebih ke arah yang sifatnya fundamental, mulai dari penataan toko. Karena kita percaya ketika penataan tokonya udah lebih rapi, lebih bersih dan lebih terang, itu secara tidak langsung akan membuat konsumen yang datang ke toko tersebut untuk berbelanja merasa lebih nyaman. Jadi kita punya istilah tadi Mas Gali, rapi, bersih, terang. Penataan produknya harus rapi, tokonya harus bersih, dan pencahayaan lampunya harus terang. Gitu, itu yang pertama dari segi penataan toko. Dan harapannya ketika konsumen semakin nyaman berbelanja, omset juga meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita sebut digitalisasi. Selaras dengan program pemerintah agar UMKM bisa go digital dan mempercepat proses onboarding untuk digitalisasi bagi para pelaku UMKM, kita menyediakan para toko SRC kita dengan ekosistem digital yang kita beri nama Ayo SRC. Ayo SRC. Jadi ini ada aplikasi berbasis digital untuk menghubungkan toko SRC dengan tadi mitra kulakannya gitu ya, atau grosir, mitra SRC, dan juga ke konsumen SRC. Jadi di dalam satu apps ini itu mengcover semua stakeholder, mulai dari toko SRC sendiri ke mitra SRC atau toko grosir, dan juga ke end consumer atau si konsumennya si toko-toko SRC tersebut. Gitu. Itu yang kedua, digitalisasi. Nah yang ketiga, pembinaan kita adalah kita mendorong untuk para pelaku toko SRC ini untuk saling berbagi pengalaman, sharing insight, sharing ilmu melalui platform yang tadi paguyuban itu, Mas. Jadi paguyuban SRC adalah kumpulan SRC yang biasanya ada di surrounding areanya itu gitu ya, bisa level kecamatan atau level kabupaten, dan mereka ini secara rutin berkumpul atau bertemu untuk berbagi terkait tadi berbagi ilmu, berbagi misalkan mereka saling sharing kebutuhannya kalau di daerah saya lagi apa nih yang lagi naik dan sebagainya gitu. Harapannya apa? Secara kolektif mereka bisa juga meningkatkan daya saing dari para pemilik toko SRC ini sendiri gitu. Jadi kalau lebih dari 3, mulai dari penataan toko, digitalisasi, dan kita mengajak mereka untuk bergabung dalam paguyuban. Gitu. Itu tadi bentuk pendampingannya masih dari SRC 9 kepada toko-toko kelontong gitu. Nah, barangkali mungkin di luar sana masih banyak toko-toko kelontong yang mungkin belum tahu atau sudah tahu tapi belum terjamah gitu sama SRC gitu. Sebenarnya apa sih yang akan didapat sama mereka pemilik toko kelontong ini ketika akhirnya mereka mengajukan diri atau mendaftar gitu untuk menjadi member lah dari SRC gitu? Iya. Mungkin manfaatnya bisa kita bagi menjadi 3 aspek gitu, Mas Gali. Pertama tadi kan kalau kita ngomong penataan toko gitu ya, itu mungkin saya bisa kategorikan di aspek pengembangan usaha gitu ya. Saya bisa ambil contoh salah satu pemilik toko SRC di Semarang kebetulan, karena kita lagi di Semarang nih ya. Jadi ada namanya Mbak Anik gitu. Mbak Anik ini adalah pemilik toko SRC Stronic Cell nama tokonya gitu ya di Semarang. Jadi saya ingat betul ketika Mbak Anik bergabung ke dalam SRC, tokonya itu awalnya ukurannya itu 3x3, Mas. Gitu, jadi tidak terlalu besar gitu ya. Dan kalau kita lihat, kita datang ke tokonya sekarang gitu ya, kita bisa bareng nih Mas Gali, kita bisa ke sana gitu ya. Tokonya sekarang udah semakin luas, sekarang mungkin ukurannya tuh 5x8 gitu. Jadi kalau kita tanya sama Mbak Anik, apa nih tipsnya gitu ya, kok bisa memperluas atau mengembangkan usahanya? Jadi sebenarnya cukup simpel gitu. Yang Mbak Anik lakukan adalah mereka Mbak Anik ini melakukan apa yang kita ajarkan ke
beliau, yaitu tadi mulai dari penataan toko. Ketika tokonya udah jadi lebih rapi, bersih dan terang, ketika secara penataan produk udah lebih rapi based on kategori misalkan ya. Jadi misalkan kategorinya sabun sama sabun dan dicampur dengan kategori makanan atau minuman gitu kan ya. Terus Mbak Anik ini mulai menempelkan price tag atau stempel harga gitu ya, label harga, dan juga dia secara rutin mengecek produknya gitu ya terkait expertise dan sebagainya. Oh ternyata itu berdampak langsung loh ke jumlah konsumen yang datang ke tokonya Mbak Anik. Dan tentunya ketika konsumennya bertambah, secara omset pun juga meningkat. Gitu ya. Jadi dengan melakukan penataan toko yang rapi, bersih, terang, berdampak langsung pada peningkatan omset. Itu manfaat pertama dari aspek pengembangan usaha. Aspek yang kedua, aspek relasional. Yang tadi kan kita bilang kan, kita ajarkan mereka untuk juga bergabung dalam paguyuban. Nah, saya ambil contoh lagi nih. Ini ada satu paguyuban di Majenang. Cilacap, betul ya. Jadi nama paguyubannya itu Paguyuban Kamis Genap. Paguyuban Kamis Genap ini sangat aktif terlibat dalam berbagai macam kegiatan sosial, Mas. Jadi mereka selain berkumpul untuk tadi kan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan juga, mereka udah lebih dari itu lagi gitu. Karena mereka sekarang udah secara aktif juga sering membagikan ketika misalkan kemarin di bulan Ramadan, sering membagikan buka puasa takjil dan sebagainya gitu. Jadi mereka ini aktif saling mendorong satu sama lain untuk maju bersama melalui paguyuban Kamis Genap ini. Lalu ketika tadi secara pengembangan usahanya udah berkembang, terus mereka juga bergabung dalam paguyuban, nah muncul aspek ketiga. Aspek ketiga ini kita sebutnya mungkin kepercayaan diri. Kepercayaan diri dalam arti untuk mereka bisa jadi lebih baik dan memberikan dampak sosial bagi sekitarnya. Gitu. Jadi kita sempat adakan survei dengan tim riset Kompas Gramedia di tahun 2023 kemarin, dan berdasarkan survei tersebut, data menunjukkan 92% anggota SRC itu menyatakan mereka tuh punya kepercayaan diri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menyejahterakan keluarganya, dan juga membawa atau memberikan manfaat bagi komunitas di sekitarnya. Gitu. Nah, saya pikir ini sangat penting gitu ketika program ini udah bisa menyentuh aspek dari si pemilik toko itu sendiri dan tentunya bagi keluarganya gitu ya, karena tadi kan ada statement menyejahterakan keluarganya dan lebih bagusnya lagi dia memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, itu menarik nih Mas Robin. Tadi ketika sebuah toko kelontong atau pemilik usaha toko kelontong ini udah misalnya ditingkatkan kapasitasnya, kualitas tokonya, pengelolaan usahanya gitu, akhirnya bisa berdampak selain bagi dirinya, berdampak untuk keluarganya dan juga untuk lingkungan sekitar. Nah, dari Mas Robin sendiri mungkin pastinya kan udah jaringan dari SRC ini udah sangat banyak ya, sangat luas gitu. Bisa dijelaskan mungkin dampak sosial ekonomi dari terbentuknya jaringan SRC di Indonesia ini seperti apa? Iya. Thank you Mas Gali. Tadi kan saya sempat sebut terkait peningkatan omset gitu ya. Betul. Tentunya jadi melalui lembaga survei yang sama, jadi melalui hasil survei dari tim riset Kompas Gramedia, secara rata-rata toko kelontong yang bergabung dengan SRC mengalami peningkatan omset secara rata-rata nih Mas ya, itu 42% Mas. 42%. Jika dibandingkan sebelum bergabung dengan SRC. Namun saya yakin dan percaya itu kan rata-rata gitu. Tapi banyak sekali nih toko-toko kelontong SRC kita yang secara peningkatan omset tuh jauh lebih besar dibandingkan dengan angka rata-rata tersebut. Itu yang pertama gitu ya. Nah, terus nggak berhenti di situ, kita juga menemukan data, jadi sebanyak 77% pemilik toko SRC itu udah punya pengembangan bisnis. Maksudnya apa pengembangan bisnis? Jadi di luar yang toko kelontong, usaha toko kelontong yang dia punya, dia juga udah mulai menjual produk digital. Produk digital berarti kan dia menerima untuk pembelian pulsa, paket data, pembelian token listrik, ataupun pembayaran PDAM. Dan mereka juga banyak dari mereka yang udah bergabung dengan kemitraan dengan bank, agen pembayaran, dan sebagainya gitu. Dan toko-toko kelontong ini jangan lupa juga, kan mereka juga dibekali dengan aplikasi iOS SRC yang tadi saya sempat sebut di depan gitu ya. Nah itu yang kedua. Nah terus juga
itu kan dampak buat pemilik tokonya sendiri. Gitu kan. Iya. Terus kalau kita lihat secara yang untuk masyarakat luas ataupun bahkan secara makro nih, untuk Indonesia seperti apa gitu. Jadi based on survei yang tadi, kita menemukan total transaksi tahunan dari total pemilik toko SRC di Indonesia itu mencapai 236 triliun, Mas. Wow. Atau itu setara dengan 11,36% PDB retail Indonesia. Jadi ini memegang peranan yang cukup penting bagi perekonomian Indonesia. Gitu. Nah, itu kan secara makro. Betul. Nah, untuk yang masyarakat sekitar seperti apa? Nah, di SRC, Mas Gali, kita tuh ketemu, kita punya yang namanya pojok lokal. Pojok lokal ini apa sih? Jadi kita mengajak semua pemilik toko SRC untuk menyediakan tempat khusus di mana di tempat tersebut adalah para pemilik UMKM di sekitarnya pemilik toko SRC ini bisa menitipkan barang di situ. Oke. Jadi dengan adanya pojok lokal, misalkan di sekitarnya ada pengusaha UMKM keripik, atau misalkan makanan dan sebagainya macam lainnya, bisa di-display dan distribusikan di sana. Karena mungkin bagi para pelaku UMKM, mereka itu mungkin sekarang memiliki challenge distribusi atau pemasaran gitu. Diharapkan dengan adanya pojok lokal ini bisa menjadi wadah bagi para pelaku UMKM yang berdomisili di sekitar toko SRC. Nah, yang terakhir Mas, SRC ini juga berperan dalam membentuk lapangan kerja. Kenapa? Karena based on data, 51% dari pemilik toko SRC kita ternyata itu punya membuka lapangan kerja atau bagi karena mereka punya karyawan. Jadi mereka juga berdampak pada pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi kurang lebih itu Mas Gali, dampak sosial ekonominya. Nah, ini menarik nih Mas, yang tadi Mas Robin menyinggung soal pojok lokal gitu, bahwa ada semacam himbauan atau anjuran dari SRC untuk pemilik toko kelontong itu menyediakan semacam itu tadi pojok lokal atau space khusus yang bisa dimanfaatkan untuk pelaku UMKM di sekitar toko kelontong untuk mendisplay produknya di situ. Jadi ini bisa jadi semacam fasilitas bagi masyarakat pelaku UMKM yang di daerah-daerah mungkin banyak yang lokasi rumahnya mungkin tidak cukup strategis, mungkin berada di agak-agak masuk ke kampung atau ke gang-gang itu, barangkali di sekitar situ ada toko SRC yang lebih strategis, lokasinya di pinggir jalan, itu bisa dan memungkinkan untuk dilakukan pendekatan ke situ, menaruh produk mereka di toko SRC itu Pak ya? Betul, bisa, ya? betul Mas Gali. Itu keren banget sih. Betul. Atau sejauh ini mungkin untuk program pojok lokal sendiri, progresnya seperti apa Mas? Dari toko SRC itu mungkin sudah berapa persen yang menerapkan atau manfaatnya udah sejauh apa gitu untuk program pojok lokal itu? Oke, jadi dari data yang kita punya juga, kalau kita lihat perbandingan omset nih misalkan ya, omset pelaku UMKM yang menitipkan produknya di pojok lokal dibandingkan dengan yang tidak menitipkan produknya di pojok lokal gitu ya. Based on survei yang tadi dilakukan oleh tim Riset Kompas Gramedia, angkanya itu 40% Mas. Jadi jika dibandingkan dengan pelaku UMKM yang tidak menitipkan, omset yang pelaku UMKM yang menitipkan produknya di pojok lokal itu lebih tinggi gitu. Jadi kalau tadi Mas Gali bilang, ini kan sifatnya himbauan bagi para pemilik toko SRC untuk menyediakan itu gitu. Karena nggak cuma membantu masyarakat sekitarnya aja, itu juga membawa dampak positif juga loh bagi si pemilik toko. Karena secara tidak langsung omsetnya juga meningkat. Secara tidak langsung, secara produk assortment juga semakin lengkap nih. Karena dia nggak cuma menjual produk-produk yang biasa ditemukan di toko-toko kelontong, tapi ada juga loh, ada jual produk-produk UMKM nih. Ada semacam produk dengan kearifan lokal. Benar, jadi kan konsumen juga semakin nyaman lagi berbelanja karena semakin lengkap secara produknya. Betul gitu. Saya ada contoh Mas Gali. Jadi Bapak Surya ini dari SRC Restu Anda gitu di Semarang. Bapak Surya ini mungkin Mas Gali juga tahu. Toko SRC-nya itu bahkan udah menjadi wadah untuk menitipkan produk-produk UKM binaan dari Dinkop Kota Semarang. Gitu. Jadi kalau kita ke SRC Restu Anda, kita bisa menemukan produk-produk seperti keripik, kue basah, dan berbagai macam produk binaan dari Dinkop UMKM Kota Semarang gitu. Dan nggak berhenti di situ, Pak Surya juga secara aktif mengajak teman-teman Pak Surya nih yang ada di dalam satu paguyubannya untuk melakukan hal yang sama.
dan menyediakan si produk pajak lokal gitu loh. Jadi ketika misalkan ada pemilik UMKM yang datang ke Pak Surya ini nggak berhenti di tokonya aja, tapi dia juga aktif nih ngajak teman-temannya juga untuk menjual si produk UMKM tersebut. Gitu. Oke, jadi kalau kita bicara tadi kan SRC ini udah jalan dari 2008 Mas ya, 16 tahun. Berarti udah kurang lebih 16 tahun. Betul. 16 tahun. Itu pasti udah banyak cerita-cerita nih dari sekian banyak pemilik toko kelontong yang akhirnya bersinergi dengan SRC. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman dari pemilik toko SRC yang mungkin entah langsung atau nggak langsung sampai ke Mas Robin gitu, ada pengalaman-pengalaman yang unik atau apa, mungkin hambatan atau ya semacam testimoni gitu lah. Seperti apa kalau dari Mas Robin sendiri? Tentunya Mas Gali, kalau kita bicara pengalaman atau cerita menarik tentunya banyak sekali gitu ya. Karena di Provinsi Jawa Tengah sendiri itu jumlah SRC itu udah lebih dari 25.000. 25.000. Itu Jawa Tengah sendiri gitu ya. Jadi sangat banyak sekali jumlah toko SRC gitu. Atau bahkan kalau kita spesifikan Kota Semarang gitu ya. Semarang dan sekitarnya itu ada sekitar lebih dari 5.500 toko SRC gitu di area ini. Jadi kita banyak sekali. Tapi mungkin saya ambil contoh satu contoh gitu ya. Jadi namanya ada Ibu Alifa gitu ya, Ibu Alifa dari toko SRC Alivia gitu, yang berada di Semarang. Jadi Ibu ini udah bergabung lebih dari 7 tahun bersama SRC. Jadi udah lumayan lama bergabung dengan SRC. Nah, beliau menceritakan dengan adanya aplikasi iOS SRC tadi, itu sangat membantu Bu Alfi ini dalam menjalankan bisnis atau usaha toko kelontongnya gitu. Jadi dengan adanya aplikasi tersebut, Bu Alfi tidak lagi harus datang ke kulakannya atau ke grosirnya secara fisikal gitu ya, dan dia harus menutup tokonya, dan tentunya bisa ada potensi kehilangan omset. Sekarang dia kalau mau belanja bisa melalui aplikasi iOS SRC. Gitu, karena kan mungkin kebanyakan juga bagi pemilik toko yang tidak punya karyawan, pemilik toko ini kan sebagai kasir juga, Mas Gali, sebagai yang jaga toko juga. Jadi impact-nya apa? Impact-nya adalah ketika dia mau memenuhi kebutuhan atau menambah stok dari penjualan tokonya, dia harus pergi ke grosirnya kan. Dan aktivitas tokonya harus terhenti. Jadinya kan ada potensi kehilangan omset ataupun kehilangan pelanggan gitu. Nah, dengan adanya aplikasi iOS tersebut, Bu Alfi tadi dengan mudah bisa memesan melalui aplikasi tersebut. Dan gak berhenti di situ nih, Mas Gali, karena tadi kan aplikasi kita kan menghubungkan toko SRC dengan mitra, tapi juga dengan si konsumennya kan. Jadinya juga konsumennya Bu Alfi itu bisa memesan produk melalui aplikasi MyAyo atau si Ayo tadi. Itu berarti kayak semacam pesan gitu, nanti disiapkan dulu, jadi datang tinggal ambil aja. Betul. Dan ada juga beberapa toko SRC kita yang bahkan udah punya layanan pesan antar. Jadi mereka punya. Jadi udah lebih simpel lagi ya, nggak perlu kemana-mana ya dari sisi konsumennya sendiri ya. Betul. Tinggal duduk aja, ya kayak beli online aja gitu ya. Betul. Beli ini udah tahu-tahu datang gitu. Betul. Tapi bedanya mungkin kalau kita di online ini datangnya dari toko-toko UMKM atau toko-toko di sekitarannya si konsumen tersebut gitu. Betul. Oke, Mas Robin, kita tadi kan Mas Robin sempat menyinggung soal selain pendampingan, ada fasilitas juga terkait pemasaran dan digitalisasi yang didapatkan oleh pemilik toko kelontong ini dari SRC gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam lagi, kira-kira seperti apa sih bentuk pemasaran dan digitalisasi yang didapatkan gitu dari SRC ini? Jadi gini Mas Gali, tadi kan kita sempat sebut digitalisasi gitu ya, melalui aplikasi Ayo gitu kan. Jadi aplikasi Ayo ini atau ekosistem digital kita, tadi kan sempat saya singgung, ini meliputi dari hulu ke hilir. Kenapa dari hulu ke hilir? Karena ini menghubungkan dari toko grosir ke toko kelontong sampai dengan ke konsumen, gitu ya. Jadi ini semua terhubung nih melalui ekosistem digital kita. Seperti contoh yang tadi saya bilang, bagi para pelaku toko kelontong SRC, gitu ya, dia dengan menggunakan aplikasi ini, dampaknya adalah Bapak Ibu pemilik toko kelontong SRC tidak lagi harus repot-repot untuk datang ke mitra atau ke grosir untuk melakukan pembelian barang,
gitu kan ya. Yeah. Dan yang tadi dengan adanya juga aplikasi yang menghubungkan antara toko kelontong dengan konsumen, harapannya secara jumlah konsumen pun bisa meningkat. Kenapa? Karena kan di aplikasi tersebut konsumen bisa mencari nih, oh toko SRC terdekat. Di dekat dia tuh ada toko apa gitu. Jadi harapannya pengalaman berbelanjanya juga semakin lebih mudah. Dan tadi yang saya bilang, beberapa pemilik toko ini juga punya layanan pesan antar. Jadinya semakin mudah dan semakin simple. Gitu. Nah, nggak berhenti di situ, kita juga ada fitur namanya pajak untung. Pajak untung ini apa sih, Mas Gali? Jadi kita berkolaborasi dengan beberapa mitra strategis untuk menyediakan akses bagi para pelaku UMKM ini ketika mereka ingin mengembangkan usaha toko kelontongnya. Contoh, tadi mitra keagenan, terus ketika mereka ingin menjual produk digital, terus ketika mereka ingin menyediakan layanan cashless payment. Jadi kan sekarang mungkin juga banyak toko-toko kelontong yang udah ada QRIS-nya gitu loh. Nah itu semua tersedia melalui pajak untung. Karena mungkin balik lagi, yang menjadi challenge bagi para pelaku toko kelontong ini adalah ketika mereka sebenarnya ingin loh untuk berkembang menjadi lebih maju. Cuma mereka mungkin agak kesusahan untuk bingung mencari aksesnya. Gimana sih caranya gitu ya. Nah kita hadir di tengah-tengah ini untuk memberikan akses ke mereka agar mereka bisa jadi lebih baik lagi. Gitu. Kita tadi udah singgung banyak banget istilahnya fitur-fiturnya dari SRC gitu yang bisa meningkatkan kualitas dari sebuah toko kelontong gitu, yang mungkin kalau di kampung kan toko kelontong kan sederhana, orang kulaan dipajang datang, tapi ternyata setelah disentuh oleh SRC bisa sedemikian kaya akan fitur gitu. Kulaannya mungkin jadi lebih simple, ya kan, nggak harus datang konvensional, kita datang ke pasar kulaan gitu, bisa tinggal lewat HP aja atau datang, termasuk yang beli juga bisa istilahnya nggak usah menghemat waktu gitu Mas. Menghemat waktu, betul. Jadi tinggal pilih barang yang mau dibeli apa, udah siap di sana, atau bahkan bisa dikirim langsung ke lokasi. Betul. Jadi tidak ada potensial kehilangan omset. Betul. Tadi fitur-fiturnya udah segitu banyaknya. Nah, sekarang proses bergabungnya nih, barangkali ada masyarakat Jawa Tengah atau pelaku UMKM di luar sana yang mungkin punya toko kelontong atau mungkin tahu saudaranya juga punya toko kelontong yang belum ikut SRC dan akhirnya mungkin pengen ikut SRC. Ini caranya gimana Mas untuk akhirnya bisa bergabung dengan SRC, untuk mendaftar itu gimana? Oke, terima kasih Mas Gali. Gitu? Ya. Siap. Jadi bagi para bapak ibu pemilik toko kelontong, untuk dapat bergabung dengan SRC itu bisa melalui dengan beberapa cara. Yang pertama itu bisa menghubungi customer service kita atau yang kita beri nama Bude, gitu ya. Itu melalui nomor 08 1-nya 4 kali 315 234. Ya, 08 1-nya 4 kali 315 234. Itu cara yang pertama. Itu maaf saya potong. Itu di nomor WhatsApp atau bisa di telepon aja? WhatsApp aja. Tinggal bilang aja berarti saya mau gabung SRC. Betul, gitu nanti ya. akan dipandu oleh customer service kita. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga bisa mengunjungi website SRC di www.src.id. Atau juga bisa menghubungi akun Instagram resmi SRC. Itu ada di @srcindonesia. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi paguyuban SRC terdekat ataupun datang ke toko SRC terdekat gitu. Nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak Ibu pemilik toko SRC terkait program-program SRC dan gimana sih cara mendaftar atau bergabung dengan komunitas SRC ini. Ya. Oke, itu tadi adalah caranya Mas ya. Jadi langsung aja mungkin teman-teman pelaku usaha kecil dan menengah atau mungkin pemilik toko kelontong yang kira-kira sekiranya tertarik untuk menjadi bagian dari SRC bisa diakses tadi jalan masuknya yang udah kita. Nanti mungkin kita tampilkan di sini teman-teman, ada nomor nomor hotline-nya dan juga situs yang tadi disampaikan oleh Mas Robin. Selanjutnya mungkin saya pengen dengar dari Mas Robin nih sebagai orang yang mungkin sudah bersinggungan langsung dengan segitu banyaknya pelaku usaha, khususnya pemilik toko kelontong gitu. Ada nggak sih mungkin saran atau masukan dari Mas Robin untuk masyarakat kita yang mungkin saat ini baru memulai atau sudah memulai tapi ngerasa perkembangannya mungkin stuck di situ aja? Ada nggak mungkin masukan dari Mas Robin untuk mereka? Oke, terima kasih Mas Gali. Jadi UMKM secara nyata tuh berperan besar dan berdampak terhadap perekonomian Indonesia gitu. Bahkan UMKM merupakan
tulang punggung bagi ekonomi nasional kita yang berbasis kerakyatan gitu. Jadi menurut saya sangat penting bagi sektor UMKM ini untuk terus didukung dan dibina atau didampingi secara berkelanjutan. Yang harapannya apa? Harapannya agar mereka juga bisa memiliki daya saing usaha bagi masyarakat sekitarnya gitu ya. Dan pelaku UMKM di Indonesia ini memiliki banyak sekali kesempatan untuk bisa berkembang dan jadi lebih baik. Jadi banyak sekali menurut saya program-program yang dapat diadopsi bagi para pelaku UMKM toko kelontong gitu khususnya sesuai dengan kebutuhan konsumen ataupun masyarakat di sekitarnya gitu. Dan saya percaya apabila program-program ini dijalankan dengan benar dan secara konsisten, program-program ini tentu akan berdampak langsung terhadap peningkatan omset dan tentunya membuat toko-toko kelontong tersebut menjadi lebih baik gitu. Nah, dengan semangat jadi lebih baik ini, kami percaya bahwa setiap pelaku UMKM di Indonesia memiliki kemampuan untuk berkembang semakin maju lagi dan memiliki daya saing yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, secara khusus bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam ekosistem SRC, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mensukseskan gerakan satu hari satu capaian gitu ya, agar kita bersama-sama menjadi lebih besar lagi, bisa memberikan dampak bagi masyarakat luas dan mewujudkan Indonesia jadi lebih baik gitu. Secara khusus juga mewakili PT SRC Indonesia 9, saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dinkop UKM Pemprov Jawa Tengah atas dukungan yang luar biasa bagi program-program yang kita jalani bersama gitu. Karena saya percaya kita memiliki visi yang sama, kita mau mendukung UMKM yang ada di Kota Semarang ataupun di Provinsi Jawa Tengah. Agar mereka juga bisa naik kelas dan tentunya membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Nah, Mas Gali sebagai penutup, saya boleh kasih pantun ya? Oh boleh. Jadi ke Semarang ikutan workshop, Cakep. gitu ya. Pulangnya jangan lupa beli keripik. Cakep. Ayo kita dukung terus sinergi kerjasama SRC dengan Dinkop. Cakep. UMKM Indonesia jadi lebih baik. Wah, mantap. Oke, terima kasih Mas Robin atas paparannya terkait SRC. Saya sekarang lebih paham lagi soal SRC, bahwa itu bukan hanya sebatas identitas saja, tapi ada semacam pendampingan, ada fasilitas, ada paguyubannya juga, dan ternyata dampaknya juga udah sedemikian signifikan. Tadi dipaparkan oleh Mas Robin terkait sosial ekonominya tadi, bahwa udah segitu masif juga ternyata gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa support terus konten-kontennya Gas Koperasi. Kalau kalian suka sama channel ini, tinggalkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Gali Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.